Saudara-saudara, kita akan mulai ibadah keluarga malam ini dari rumah masing-masing nuansa PKB. Ungkapan situasi. Rasa letih, lelah, dan jenuh mewarnai kita anggota PKB yang selalu bekerja, ibadah, rapat, tanpa tatap muka, tetapi menatap layar kaca. Pandemi yang seakan labirin yang tak berujung membuat visi PKB yang menghadirkan damai sejahtera seakan ditutupi kabut. Jiwa seakan kekurangan vitamin. Syukur kepada Tuhan karena PKB GPIB Petra menjadi pelopor dalam kelompok baca Alkitab. Inilah yang menjadi vitamin yang menyegarkan jiwa, karena dengan membaca Alkitab kita memperoleh berkat dan janji-janji Allah. Dalam usia 40 tahun yang kami peringati beberapa waktu yang lalu, PKB tidak akan putus asa dalam menjalankan misi mendatangkan damai sejahtera bagi sesama meskipun sulit dan banyak kendala. PKB, jadilah berkat dan damai sejahtera bagi keluarga, lingkungan, masyarakat, dan bangsa. Dirgahayu PKB GPIB, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mulai ibadah kita malam ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 131 bait 1 dan 2. Hai puji namanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Juru Selamat, umat datang menghadap hadirat-Mu karena Engkau telah menuntun kami. Kami mengucap syukur kepadamu melalui doa dan pujian, sebab Engkau telah membebaskan kami dari berbagai derita sepanjang minggu lalu. Kiranya Engkau berkenan menguduskan umat-Mu ini, supaya kami dihibur dan diyakinkan bahwa Engkau menyertai kami. Pimpinlah seluruh ibadah kami ini oleh Roh Kudus,
sehingga kami berjumpa dengan Engkau melalui pemberitaan firman-Mu, dan kami boleh membawa damai dan berkat untuk membangun persekutuan keluarga di mana Yesus Kristus memerintah di dalamnya. Terpujilah nama-Mu ya Allah, di dalam Yesus Kristus. Amin. Marilah kita membaca Mazmur secara silih berganti yang dikutip dari Mazmur 108 ayat 2 sampai 6. Syukur dan doa. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah. Bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, ya Allah. Silakan duduk. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Mari berdoa. Bapa Surgawi, Allah dalam Kristus Yesus Tuhan yang kami puji, kami sembah di sepanjang perjalanan hidup. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas pertolongan penyertaan Tuhan di sepanjang minggu sepekan yang sudah kami lewati bersama. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk berkumpul, beribadah, mendengarkan dan mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuntun dan pimpin kami semua dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu, supaya di dalam tuntunan dan kuasa Roh Kudus
memberikan kami pemahaman, pengertian sehingga kami mengertinya dan memperlakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman hidup itu, kami sudah berdoa mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Ulangan 20 ayatnya yang ke-20 yang menyatakan, hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kau rasakan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Ibu Bapa, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita pada malam hari ini di bawah judul perikop perhatikan lingkungan sekitar. Apabila kita pahami judul perenungan malam ini, maka kita sekalian memahami bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat perintah untuk memperhatikan alam sekitar. Pertanyaannya adalah, mengapa manusia diperintahkan untuk memperhatikan alam sekitar? Mari Ibu Bapa Saudara kita sama-sama melihat pendahuluan dari perikop pembacaan Alkitab malam ini adalah bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, sehingga manusia memiliki keistimewaan dibanding dengan ciptaan lainnya. Manusia diberi akal budi dan perasaan untuk dapat tanggap, memahami, bahkan menciptakan karya-karya besar sesuai ilmu pengetahuannya. Sedangkan makhluk lain tidak sempurna seperti manusia. Oleh karenanya, Allah mengajarkan kepada manusia tersebut dengan mempergunakan keistimewaan dan kesempurnaan tersebut dengan bijak dan bertanggung jawab, baik bagi diri sendiri, orang lain, dan ciptaan Tuhan lainnya. Kitab Ulangan ini mencatat ucapan-ucapan dan peraturan-peraturan yang Allah sampaikan kepada Musa bagi umat Israel ketika mereka sampai di tanah Moab yang berbatasan dengan tanah Kanaan. Juga terdapat hukum yang disampaikan, antara lain peringatan, ketetapan, peraturan yang harus diingat dan ditaati dengan dasar percaya, taat, setia, serta takut akan Allah yang telah membebaskan mereka dari tanah Mesir. Pasal 20 ini merupakan hukum dalam peperangan yang berada dalam terang persekutuan di bawah kekuasaan Allah. Allah menjadi pusat
atau sentral bagi umat Israel. Ia akan selalu menyertai umatnya dengan tujuan memberikan kemenangan kepada mereka. Oleh sebab itu Israel harus taat kepada peraturan-peraturan yang Tuhan berikan tanpa syarat. Pembacaan di ayat 20 tadi mengajarkan kepada kita semua bagaimana perilaku dalam memperlakukan dan melindungi sumber daya alam yang merupakan ciptaan Allah. Allah telah memberikan arahan kepada bangsa Israel dalam menghadapi musuh-musuh mereka, yaitu supaya mereka memperhatikan alam di sekitar mereka. Allah menegaskan bahwa alam bukan bahagian dari musuh mereka. Berbeda dengan apa yang dilakukan dengan bangsa-bangsa lain dalam peperangan, di mana mereka tidak peduli dengan alam di sekitar. Saat peperangan, mereka cenderung untuk menghancurkan alam. Dalam tulisan ayat 20 ini dikatakan bahwa pohon yang diketahui tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat boleh ditebang sesuai kebutuhan. Artinya tidak boleh juga semena-mena. Jadi Allah mengizinkan menebang pohon dan tumbuhan yang tidak menghasilkan manfaat langsung atau yang dapat dimakan oleh manusia. Ibu bapak, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seringkali untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa kita sadari, kita telah memperlihatkan ketidaktaatan sekaligus keserakahan, membuat manusia tidak lagi menghargai alam sekitar, termasuk tumbuh-tumbuhan sebagai ciptaan Tuhan. Dengan kemajuan teknologi, manusia berupaya menaklukkan alam dengan mengeksploitasi dan mengeksplorasi untuk mencapai tujuan ekonomi. Manusia menambang hasil bumi, mengambil hasil hutan, menangkap ikan di laut. Penebangan pohonan dan tumbuhan tanpa batas membuat kerusakan pada alam semesta. Penebangan hutan untuk bercocok tanam yang pada akhirnya semuanya ini menyebabkan perubahan struktur tanah sehingga tidak lagi mampu menahan banjir dan longsor, mengakibatkan kerugian yang sangat besar dibandingkan dengan manfaat yang kita peroleh dari hasil pengerusakan sumber daya alam tadi. Pembakaran hutan untuk membuka lahan baru merupakan cara yang tentunya dapat menyebabkan polusi udara, terjadi perubahan suhu, menyebabkan pemanasan global, sehingga membuat cuaca menjadi lebih ekstrim, pergantian musim dengan cepat, tidak beraturan, membuat banyak tumbuh-tumbuhan, hewan mati, bahkan punah. Dampak dari keserakahan tadi, manusia ciptaan lainnya menjadi korban. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat
perenungan kita pada malam ini dengan situasi kondisi yang tengah dihadapi bangsa dan negara, maka kita sedang berada dalam situasi kondisi pandemi COVID. Kalau kita lihat sekarang di rumah-rumah, banyak bapak-bapak yang ikut membantu ibu-ibu. Kegiatan ibu-ibu sekarang meliputi ngurusin tanaman. Mungkin ada bapak-bapak di antara kita yang ikut ambil bahagian di dalamnya. Soalnya saya sendiri seperti itu. Ibu lagi sibuk dengan tanaman, bapak-bapak yang jadi korban itu harus ngantar cari tanaman. Tapi itu semua memang dilakukannya untuk meningkatkan kepedulian kita tanpa kita sadari. Bentuk kepedulian ciptaan Tuhan yang dapat juga meningkatkan imunitas kita. Ketika kita menikmati hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, maka itu juga ikut ambil bahagian dalam memberikan kita kemampuan kesehatan yang baik, sehingga kita dapat melakukan hal-hal yang baik, termasuk di dalamnya yaitu mengurus tanaman tadi. Mengurus tanaman itu juga membuat lingkungan kita di tempat tinggal kita, di RT kita juga menjadi baik. Nah, itu suatu bentuk kepedulian kita di tempat di mana kita berada. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sadar atau tidak, manusia telah bertindak semaunya sehingga merusak alam tempat di mana kita berada. Karena itu sudah saatnya bagi manusia menguji kembali semua kegiatan yang mengganggu kelestarian alam, mengingat sumber daya alam yang asli sudah semakin menipis saat ini. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sering kita dengar, juga kita melihat bahwa pemerintah menganjurkan penanaman 1000 pohon. Ada juga penanaman 1 juta pohon. Pertanyaannya adalah, apakah pohon-pohon yang ditanam menghasilkan sesuatu untuk dimakan manusia? Saya kira tidak juga. Kelihatan bahwa semuanya itu biasa, tapi sangat berguna dan bermanfaat untuk kehidupan manusia dan lingkungan di mana manusia itu hidup. Anjuran dan usaha yang demikian harus terus diupayakan sehingga alam di sekitar kita tetap terpelihara dengan baik secara berkesinambungan. Tanggapan atau reaksi kita sebagai manusia haruslah kembali kepada kodratnya atau sifat aslinya, bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendirian. Manusia hidup harus saling membutuhkan, mengingat keberlangsungan hidup sesama ciptaannya
kita harus memperlakukan sesama ciptaan sebagai subjek dan bukan objek. Karena baik manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan, semua ada untuk saling memberikan kebaikan, untuk saling menunjang, menopang dengan rasa keadilan guna kepentingan bersama. Untuk itu mari kita saling menghormati, kita saling menghargai sesama ciptaan yang lain, termasuk pepohonan dan tumbuh-tumbuhan yang merupakan ciptaan Tuhan bagi kehidupan kami. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami berterima kasih kepadamu atas kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Teristimewa ya Tuhan, kami telah dikuatkan oleh firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, yang telah mengajak kami untuk peduli dengan lingkungan kami. Bapa, kami datang kepadamu membawa pemerintahan kami bangsa Indonesia yang saat ini sedang bergumul. Kau berikan hikmat kepada pemerintahan kami, mulai dari pemerintah pusat, presiden, sampai ke tingkat RT. Kau berikan hikmat agar setiap kebijakan dan keputusan yang diambil dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Karena saat ini ya Tuhan, Engkau tahu dunia sedang dilanda COVID-19, terkhusus bangsa Indonesia dan pemerintah Kabupaten dan Kota Bogor. Kami mohon pertolongan tangan Tuhan agar campur tangan di dalamnya. Kami berdoa untuk para medis yang sedang berjibaku dalam penanganan COVID-19, yang sedang merawat orang-orang yang terpapar virus corona. Begitu juga para ilmuwan ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu agar Engkau buka pikiran mereka dalam mencari obat dan vaksin untuk menangani virus corona ini ya Tuhan. Tuhan kami dalam surga, kami berdoa juga untuk orang-orang yang terdampak secara ekonomi, sehingga mereka kehilangan pekerjaan. Biarlah Tuhan yang menjadi penolong bagi mereka, sehingga mereka keluar dari kesulitan yang menghimpit mereka. Tuhan, kami berdoa juga untuk penata layanan GPI Petra Bogor. Ada komisi dan pelkat-pelkat
Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, Engkau persatukan mereka dalam tujuannya untuk membantu sesama yang sedang dilanda COVID-19, yaitu ada di antara jemaat-jemaat kami yang mengalami sakit, ada yang sakit di rumah sakit, dan ada juga yang isolasi di rumah masing-masing. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah mereka, sehingga mereka dapat mengalami pemulihan, mereka dapat mengalami kesembuhan oleh karena tangan Tuhan yang selalu menaungi mereka, yang selalu memberkati setiap usaha yang dilakukan oleh mereka lewat tangan para medis, para dokter, dan juga lewat obat-obatan yang mereka minum, sehingga kesemuanya itu mereka boleh mengalami kesembuhan karena kuasa-Mu, karena pertolongan-Mu. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit, baik yang di rumah masing-masing atau di rumah sakit. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah mereka ya Tuhan. Jemaat-Mu dari rumah masing-masing akan menaikkan doa secara pribadi. Untuk itu Tuhan, kami mau bukalah telinga-Mu, sehingga apa yang disampaikan oleh mereka bisa terkabul karena kasih dan pertolongan. Tuhan, inilah doa kami, dan dengarkanlah doa kami dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan kepada kita semua dengan memberi persembahan sambil mengingat nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 15 yang menyatakan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 469 bait 1 sampai 3. Tuhan pencipta semesta. Tuhan memberkati persembahan saudara.
Mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Murah, hidup adalah pemberian yang kami terima daripadamu. Segala yang Kau karuniakan itu baik adanya. Sebab itu, kami mempersembahkan apa yang telah kami terima darimu untuk mendukung karyamu yang dikerjakan gereja. Biarlah Engkau berkenan memberkatinya, supaya menjadi berkat bagi pelayanan kasih kepada semua orang yang membutuhkannya. Amin. Tetap berdiri. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Allah dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar dalam kehidupanmu sehari-hari. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.